Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan kesehatan yang afiat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Nah, seperti apa konsep induksi elektromagnetik dan diaplikasikan pada alat apa saja induksi elektromagnetik itu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita mempelajari bab ini dengan antusias. Perhatikan benda-benda berikut ini. Gambar yang terletak di sebelah kiri itu adalah charger dengan lampu indikator. Jika charger ini dicabut dari stop kontak, maka lampu indikatornya tetap menyala untuk beberapa saat baru mati. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dan gambar yang sebelah kanan itu adalah generator. Tanpa sumber tegangan, alat ini bisa menghasilkan arus listrik. Nah, kedua alat ini adalah alat yang mengaplikasikan GGL, induksi. Untuk memahami tentang induksi elektromagnetik, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai konsep flux magnet. Flux magnetik atau dinotasikan P adalah ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang. Dirumuskan P sama dengan B kali A atau B cos theta kalikan A atau P sama dengan B kali A kali cos theta dengan P adalah flux magnetik dengan satuan Weber, B adalah induksi magnetik dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Sedangkan theta itu adalah sudut antara medan magnetik dengan arah normal atau arah tegak lurus bidang. Lalu apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, ada sebuah magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan yang telah dihubungkan dengan sebuah ampermeter. Ketika magnet memasuki kumparan, jarum ampermeter menyimpang ke arah kanan. Artinya, arus mengalir di dalam kumparan tersebut. Pada gambar B, magnet diam di dalam kumparan atau di dalam solenoida dan jarum ampermeter berada pada titik nol. Ini artinya tidak ada arus. Sedangkan pada gambar C, magnet digerakkan dari dalam kumparan keluar dan jarum ampermeter menyimpang ke arah kiri. Ini artinya terdapat arus yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan ketika batang magnet dimasukkan ke dalam kumparan. Jadi, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus induksi pada suatu penghantar akibat dari adanya perubahan flux magnetik. Pada gambar A, perubahan flux magnetik terjadi ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan. Jadi, di dalam kumparan asalnya tidak ada flux magnetik menjadi ada atau bertambah. Sedangkan pada gambar B ada flux magnetik tetapi tidak terjadi perubahan baik bertambah maupun berkurang karena karena batang magnetnya hanya diam di dalam kumparan. Sedangkan pada gambar C terjadi perubahan flux magnetik ketika magnet ditarik keluar dari dalam kumparan. Tadinya ada menjadi tidak ada atau berkurang. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah loop kawat eh, yang berada di dalam medan magnet seperti pada gambar. Loop kawat PQRS tersebut ditarik oleh gaya luar sehingga bergerak dengan kecepatan V memotong garis-garis medan magnetik. Di sini akan terjadi perubahan flux magnetik yang disebabkan oleh perubahan luas bidang kumparan yang memotong medan magnetik. Ketika loop tersebut ditarik, jarum ampermeter
menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam loop PQRS mengalir arus listrik yang dinamakan arus induksi. Nah, beda potensial antara P dan Q disebut GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Bagaimana cara mudah untuk menentukan arah arus induksi? Untuk menentukannya, kalian bisa lakukan dengan kaidah tangan kanan. Untuk kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah gerak kawat, 4 jari menunjukkan arah dari medan magnet, dan arah arus induksi keluar dari telapak tangan. Nah, mari kita berlatih menentukan arah arus induksi melalui gambar berikut ini. Di sini ada sebuah kawat penghantar A, B sepanjang L yang bisa bergerak bebas ke kanan dan ke kiri. Arah medan magnet masuk menuju bidang gambar. Nah, sekarang kawat AB digerakkan ke arah kanan. Silakan ibu jari kalian mengarah ke arah kanan. Kemudian medan magnetnya masuk bidang gambar, jadi 4 jari kalian masuk ke dalam bidang gambar. Nah, kemana arah telapak tangannya? Pasti ke atas ya. Nah, itu adalah arah arus induksi. Jadi di dalam kawat penghantar AB, arah arus induksinya adalah dari B ke A. Anak-anak, mari sekarang kita belajar memformulasikan besar GGL induksi. Perhatikan kembali gambar yang sudah tayang di slide sebelumnya. Di situ ada loop kawat PQRS yang digerakkan memotong medan magnetik sehingga terjadi arus induksi seperti pada gambar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa pada kawat berarus yang digerakkan dalam medan magnetik akan terdapat gaya, yaitu gaya Lorentz. Jadi, begitupun pada kawat peki, ini sudah terjadi gaya. Nah, kemana arah gaya Lorentz-nya? Bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arus, 4 jari menunjukkan medan magnet, dan gaya Lorentz keluar dari telapak tangan. Nah, arah arus pada kawat peki adalah dari Q ke P. Silahkan ibu jarinya dari Q ke P. Berikutnya adalah arah medan magnet, yaitu dari utara ke selatan. Jadi ke bawah, silakan 4 jarinya ke bawah. Nah, telapak tangannya menghadap ke mana? Benar, telapak tangannya adalah menghadap ke kanan. Jadi arah gaya Lorentz adalah ke kanan, berlawanan arah dengan gaya luar. Nah, gaya Lorentz dirumuskan ILB sin theta. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh gaya luar adalah W sama dengan F luar kali delta S, dengan delta S adalah perpindahan. Karena besar gaya Lorentz sama dengan gaya luar, maka F luarnya boleh kita ganti dengan ILB kali V kali delta T. Nah, sedangkan yang namanya GGL atau beda potensial adalah besarnya usaha persatuan muatan atau dirumuskan epsilon sama dengan W per Q. W atau usahanya adalah I kali L kali B kali V kali delta T, sedangkan kuat arus adalah I kali delta T. Nah, atas bawah variabel yang bisa dihilangkan kita coret, yaitu I dan delta T. Sehingga persamaan untuk GGL adalah minus LB kali V. Dengan epsilon adalah GGL induksi dengan satuan volt, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, B adalah kuat medan magnetik dengan satuan Weber per meter persegi, dan V adalah kecepatan gerak kawat penghantar dengan satuan meter per sekon.